Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuzia Hasanah dari kelas 6 HPG SD dengan NPM 181434118 dengan nomor urut 20. Di sini saya akan membuat video praktek penguatan implementasi pendidikan karakter di SD, yaitu dengan lokasi magang 3 saya dengan lokasi SD Muhammadiyah 07 Medan. Tetapi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini karena akibat adanya wabah COVID-19, jadi mengakibatkan pembelajaran yang dilakukan di tempat lokasi magang saya itu dilakukan secara daring dengan melalui forum WhatsApp group, yaitu dengan guru memberikan penjelasan melalui video yang dilihat oleh anak-anak dan orang tua. Dan di sini saya akan menjelaskan implementasi pendidikan karakter di SD saat wabah COVID-19. Dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global yakni wabah COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas di berbagai wilayah. Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memerlukan social distancing dan beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 36962 MPK AHK 2020. Dengan demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan pada seluruh tingkatan pendidikan. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri seseorang agar dapat berkembang ke arah yang positif. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang harus menimbulkan peserta didik aktif. Misalnya, merumuskan pertanyaan, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis tetapi dikembangkan melalui pengajaran. Artinya, pendidiklah yang bertugas untuk mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajaran. Para pakar pendidik pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk
mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, dalam melaksanakannya, pendidik harus dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menempati waktu pembelajaran daring ataupun saat pengumpulan tugas. Pendidik dapat menguraikan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta dan tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikannya soal-soal open-ended. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai ada di diri siswa dapat tergugah. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidikan juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberi reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia punya kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Akhirnya, pendidikan harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan. Itulah hasil penjelasan saya tentang implementasi pendidikan karakter di SD tempat saya mengajar atau magang 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf dikarenakan adanya COVID-19 ini yang mengakibatkan pembelajaran di sekolah itu dilakukan secara daring dan dilakukan dengan forum WhatsApp group yang dimana guru menjelaskan materinya itu yang dilakukan oleh guru merekam video dengan menjelaskan materi, lalu video tersebut dikirimkan melalui WhatsApp group yang dimana setelah guru mengirimkan video tersebut dan itu akan dilihat oleh siswa dan orang tua di rumah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.